Selamat siang, saya Gede Aldi Legawa Putra. Di sini saya akan mempresentasikan dari jurnal tugas akhir saya dan teori yang digunakan. Untuk yang pertama, jurnal nasional dan internasional. Yang pertama ada Aulia Ramadita Harir Lutfi Sriwidyaningsih, analisis dengan judul analisis strategi komunikasi pemasaran direct marketing untuk meningkatkan minat pakai sobat IndiHome PT Telkom Indonesia, studi kasus pada PT Telkom Wirtel Cirebon tahun 2021. Di sini penelitiannya menggunakan kualitatif deskriptif. Kemudian berdasarkan hasil penelitiannya, penelitian kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dengan 3 orang narasumber dari sudut pandang yang berbeda mengenai analisis strategi komunikasi pemasaran sobat IndiHome untuk meningkatkan minat pakai. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan komunikasi pemasaran sobat IndiHome yang dilakukan oleh Wirtel Cirebon dilakukan dengan pemasaran langsung direct marketing, yaitu telemarketing dan sosial media. Media yang digunakan dalam kegiatan pemasaran langsung Wirtel Cirebon yaitu dengan media telepon dan sosial media. Kemudian untuk yang kedua ada itu Elizabeth Anggita Sari dengan strategi promosi melalui direct marketing untuk meningkatkan jumlah mahasiswa baru. Di sini penelitiannya menggunakan kualitatif juga. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa UKSW telah melaksanakan beberapa strategi promosi direct marketing, yaitu melalui face-to-face selling, personal selling dengan mengikuti expo pendidikan dan melaksanakan presentasi di SMA-SMA sebagai berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, juga melakukan periklanan di beberapa media promosi seperti buletin, koran, dan brosur. Yang ketiga ada penetapan advertising, sales promotion, dan direct marketing pada Le Magnifique. Di sini penelitiannya menggunakan kualitatif juga. Berdasarkan analisis penelitian yang telah dikemukakan, dapat diambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah Le Magnifique akan menambah penetapan kegiatan pengiklanan dengan mengadaptasi strategi yang didapatkan dengan memulai untuk menggunakan online advertising seperti Google Ads untuk menyambungkan direct link ke akun Instagram. Kemudian dan Instagram Ads akan untuk menampilkan konten iklan di timeline pengguna Instagram. Selain itu menetapkan untuk menggunakan endorsement kepada fashion blogger guna meningkatkan followers dan penjualannya. Selanjutnya ada Ajeng Puspita Priyantana, strategi promosi objek wisata alam Situ Gede Kota Tasikmalaya. Di sini metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Kemudian strategi promosi Dinas Pariwisata Kota Tasikmalaya diantaranya mampu aktif dalam mempromosikan di media sosial serta menciptakan suasana baru dengan bekerja sama dengan masyarakat setempat dengan membangun fasilitas untuk selfie guna menarik wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata alam tersebut sehingga menghasilkan keuntungan kas daerah untuk Kota Tasikmalaya. Kemudian yang kelima ada Ramadita Budi Asia, kegiatan direct marketing di PT Telkom Indonesia Dartel Brebes dalam meningkatkan pengguna baru IndiHome. Di sini menggunakan kualitatif deskriptif,
Kegiatan direct marketing yang dilakukan oleh Telkomsel Brebes dalam meningkatkan pengguna baru IndiHome di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan 3 langkah, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perencanaan dilakukan untuk menentukan target audiens hingga menyusun pesan promosi yang disesuaikan dengan main ide atau bahwa IndiHome merupakan provider internet yang terjangkau. Kegiatan direct marketing yang dilakukan oleh Telkomsel Brebes dilakukan melalui kegiatan pengelolaan database penjualan tatap muka, telemarketing, dan iklan tanggap langsung melalui direct marketing. Kemudian yang keenam ada Cheng Lu Wang, batas baru dan arah masa depan dalam pemasaran interaktif. Kemudian yang ketujuh ada Zaritsna, keuntungan menggunakan pemasaran langsung dalam kegiatan penjualan perusahaan. Yang kedelapan ada Borchesinovsky, komunikasi pemasaran di lingkungan dan kesadaran pembangunan berkelanjutan. Kemudian yang kesembilan ada Lyubomir Dimitrov, anggaran untuk stimulasi pemasaran produk lebah daerah berdasarkan nilai. Dan yang terakhir ada Agatha Rutkowska. Di sini ada strategi pemasaran terkait karyawan organisasi kesehatan berdasarkan aspek terpilih. Terus di sini lanjut, teori yang saya gunakan adalah teori SOR, stimulus, organisme, dan respon. Teori SOR ini menjelaskan bagaimana suatu rangsangan mendapatkan respon tingkat interaksi yang paling sederhana terjadi apabila seseorang melakukan tindakan dan diberi respon oleh orang lain. Menurut Fisher, istilah SR kurang tepat karena adanya intervensi organisme antara stimulus dan respons, sehingga dipakai istilah SOR, stimulus, organisme, respons. Teori SOR beranggapan bahwa organisme menghasilkan perilaku jika ada kondisi stimulus tertentu pula. Jadi efek yang timbul adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus, sehingga seseorang dapat mengharapkan kesesuaian antara pesan dan reaksi komunikan. Berikut model teori SOR. Di sini ada stimulus melanjut ke organisme dan menghasilkan respon. Teori SOR proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari stimulus atau rangsangan yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Selain itu, stimulus merupakan rangsangan dari sebuah isi pesan dari produk dari produsen yang ditujukan kepada khalayak atau konsumen. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif, mempengaruhi perhatian individu dan berhenti di sini. Tetapi bila stimulus diterima oleh organisme, berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Rancangan stimulus dalam penelitian ini terdiri dari nama, merek, atau brand, dan citra perusahaan atau store image. Teori SOR ini dari pesan menuju ke komunikan, terus menghasilkan efek. Penelitian ini menggunakan teori stimulus, organisme, dan respons yang terdiri dari rancangan stimulus dalam penelitian. Ini terdiri dari nama, merek, brand, dan citra brand. Rancangan organisme dalam penelitian ini adalah perceived quality dan perceived value. Rancangan respon dalam penelitian ini adalah niat beli konsumen. Di dalam niat beli konsumen, teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus rangsangan yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang
dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme ini. Faktor reinforcement memegang peranan penting. Selanjutnya, teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus rangsang yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Dalam meyakinkan organisme ini, faktor reinforcement memegang peranan penting. Selanjutnya, teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat berubah hanya apabila stimulus yang diberikan benar-benar melebihi dari stimulus semula. Stimulus yang dapat melebihi stimulus semula ini berarti stimulus yang diberikan harus dapat meyakinkan organisme. Penelitian ini menggunakan teori stimulus organisme response (SOR) yang terdiri dari rancangan stimulus. Dalam penelitian ini terdiri dari nama merek dan citra perusahaan. Rancangan organisme dalam penelitian ini adalah perceived quality dan perceived value. Rancangan respon dalam penelitian ini adalah niat beli konsumen. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.